Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali beribadah dengan panduan streaming YouTube GPIB Gloria Bekasi. Bagi jemaat yang tidak memiliki akses internet, dapat menggunakan tata ibadah ini sebagai panduan, dan untuk pemberitaan firman dapat membaca SBU tanggal 15 April 2020 edisi malam hari. Pelayan firman pada ibadah keluarga malam hari ini adalah Pendeta Bapak Yeremias Amos Romo. Sebelum kita beribadah, mari bersatu. Selamat malam dan selamat beribadah jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari berdiri, bukalah hati kita untuk menyambut lawatan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang dalam keluarga kita. Marilah memuji namanya dengan penuh sukacita. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, saat ini kami bersekutu bersama secara online. Dengan iman, kami percaya jamahan dan kehadiran-Mu memenuhi rumah kami, sehingga kami boleh dipersatukan dalam ibadah ini untuk memuji, bersyukur, dan menerima bimbingan dalam firman yang akan kami dengarkan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 91 ayat 3-7 secara silih ganti. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Demikian litani pujian. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4. Ya
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengertian, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, di mana kami akan membaca, mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat firman ini kami dimampukan bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan keluarga, gereja dan sesama kami, agar nama Tuhan yang kami permuliakan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami semua umat-Mu sedia mendengar kehendak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Yang mengatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah, di mana berita kebangkitan Yesus yang pada waktu ibadah Minggu kita merenungkan bagaimana dalam kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, mereka dipakai oleh Allah untuk menyaksikan Yesus yang bangkit dari antara mati. Kita melihat di sini bagaimana Allah memakai perempuan-perempuan itu. Kenapa Allah tidak memakai para murid untuk menyaksikan secara langsung kubur yang kosong? Tetapi Allah justru memakai perempuan-perempuan, orang-orang lemah, orang-orang biasa, untuk melihat, menyaksikan
kubur yang kosong. Nah, inilah saudara-saudara pekerjaan Allah yang memang tidak dapat kita pahami. Di mana Allah mengutus perempuan-perempuan itu untuk pergi memberitakan peristiwa kebangkitan itu. Di mana dalam ayat 8 Markus 16, malaikat yang ada di kubur itu memerintahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk pergi memberitakan kebangkitan ini kepada para murid. Nah, saudara-saudara, inilah pengutusan yang Tuhan percayakan kepada perempuan-perempuan itu. Dan memang banyak hal yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita untuk kita diutus, ya, membawa, memberitakan, menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Hal ini jugalah yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17, di mana Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan di Mesir. Kita melihat bagaimana dalam pembacaan kita saat ini Musa, dia juga sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, dia menolak panggilan Allah. Di dalam pasal 4 ini kita melihat bagaimana pergumulan iman Musa terhadap panggilan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Musa ditetapkan dan dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya dengan menerima amanat agung. Membawa bangsa Israel keluar dari penindasan untuk dibawa keluar di padang pasir dan beribadah kepada Allah. Dari tempat gelap, umat Allah akan dibawa ke tempat yang terang. Dari perbudakan, dari perhambaan, umat akan dibawa kepada kemerdekaan dan juga pembebasan. Bukankah jikalau kita dipanggil menjadi hambanya, langsung kita juga akan merasa bangga. Kita merasa terhormat, menjadi hamba atau wakil Allah yang tidak semua orang mendapatkan pilihan seperti Musa. Namun kita melihat kesulitan iman Musa dalam merespon panggilan Allah. Dia mencari alasan-alasan pada saat dia dipanggil Allah. Dia katakan tadi, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dalam ayat 10. Nah, dari pernyataan itu Musa sepertinya memiliki kesulitan berbicara. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dalam ayat 11. Saudara-saudara, memang terkadang kecacatan, kelemahan, kekurangan fisik kita bukanlah suatu kecelakaan atau suatu kehinaan. Kita melihat bahwa Allah memang dapat memakai segala yang tidak menyenangkan dalam fisik diri kita ini bisa
dipakai untuk kemuliaannya. Karena semua yang terjadi itu merupakan rancangan Allah. Baik kita yang normal, kita yang cacat fisik, kita yang bodoh, kita yang berkekurangan, kita yang miskin, kita yang hina, Allah dapat menggunakan setiap kekurangan kita untuk kebaikannya. Roma pasal 8 ya, ayat 28 dikatakan demikian. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Jadi adalah tidak memandang kepada fisik seseorang, kepada kemampuan seseorang, ataupun segala yang dimiliki setiap orang, baik kekayaan, baik kekuasaan, maupun segala kekurangannya. Contoh ini nyata di dalam diri Rasul Paulus, saudara-saudara. Kita melihat Paulus rasul yang hebat, yang luar biasa, yang berani, di mana ternyata di dalam dirinya pribadi, di dalam tubuhnya sendiri ada dikatakan duri di dalam daging. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8 kita bisa membaca. Akan tetapi Allah justru berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Allah memakai kelemahan-kelemahan kita umatnya untuk menunjukkan kuasanya menjadi sempurna. Sehingga kita tidak perlu cemas, khawatir, bimbang, ataupun merasa rendah diri karena kekurangan dan keterbatasan. Allah sanggup memakai semua itu untuk rencananya yang indah. Rasul Paulus bahkan telah belajar untuk menikmati kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Sehingga dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu memakai hidup kita, diri kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dia mau memakai saya dengan kekurangan, keterbatasan saya? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31, khususnya ayat 27 dikatakan, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara-saudara, Allah memakai yang lemah dalam dunia ini. Sehingga salib pun dikatakan sebagai satu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Bagi hikmat dunia, salib dianggap kebodohan. Nah, tetapi lewat salib inilah justru kuasa Allah menyelamatkan. Kuasa Allah menyatakan kasih-Nya begitu besar. Jadi pekerjaan Allah tidak dilakukan oleh orang-orang besar, tetapi orang-orang biasa yang memiliki komitmen pada dirinya, yang memiliki kesetiaan iman, juga yang mau bekerja dengan sukacita.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hingga kini Allah masih memakai cara yang sama. Dia memakai kita sebagai umatnya, baik pribadi, keluarga, gereja. Meskipun kita terkadang diperhadapkan dengan berbagai cobaan, tantangan, berbagai hal-hal yang terkadang membuat kita tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, Allah menghendaki kita untuk memberitakan dalam situasi apapun tentang kasih, dalam segala berkat yang Dia miliki. Seorang yang melayani Tuhan dapat dilakukan dalam keadaan apapun. Dia bisa membantu orang yang berkekurangan. Dia bisa membagi berkatnya kepada sesama yang membutuhkan. Jadi kita bisa melakukan itu dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang sederhana. Terlebih dalam situasi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 ini, keterbatasan kita beraktivitas. Nah, disinilah kita menghayati panggilan rencana Tuhan untuk kita diutus, dipanggil membawa kasih dan berkat-Nya, membawa damai sejahtera bagi saudara-saudara kita yang menderita ini dengan cara-cara yang sederhana. Kita saling membantu, saling mendoakan, bahkan kita saling mengingatkan satu sama lain. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bekerja, berbuat di dalam kehendak dan pimpinan Allah. Sebagaimana tadi kita baca dalam ayat 17, di mana di situ Musa disuruh pergi dan membawa tongkat untuk menyatakan kuasa Allah. Apa maksud tongkat ini? Tongkat adalah lambang dari kepemimpinan, lambang untuk menuntun, memimpin jalan kita. Kalau kita sudah tua, ya harus menggunakan tongkat. Atau orang buta yang cacat, dia berjalan dengan tongkat sebagai alat yang memimpin dia untuk berjalan. Begitu juga Musa diminta atau diberikan tongkat oleh Tuhan sebagai tanda kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan nyatakan bagi Musa, sehingga dia berjalan bersama Tuhan, berjalan melalui tongkat yang Tuhan berikan untuk menyatakan kuasa dan pekerjaan Allah yang begitu besar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menyerah dengan proses yang kita alami saat ini, mewabahnya COVID-19. Kalau kita memegang firman Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan tongkat kehidupan kita, maka kita dimampukan melewati segala masalah dan pergumulan, baik pribadi, keluarga, dan bangsa. Marilah kita memberi diri kita untuk diutus, untuk dipakai. Jangan kita mencari-cari alasan, karena Tuhan pun bisa marah terhadap orang yang menolak panggilannya. Dan Tuhan dapat memakai setiap kelemahan kita untuk melakukan hal yang besar, hal yang indah, hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tongkat itu yang kemudian dipakai untuk penyertaan Tuhan, demikian juga hidup kita, hidup saya, hidup saudara, ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan dengan penuh kesetiaan, maka
saudara-saudara dan saya menjadi sebuah teladan bagi generasi selanjutnya, bahwa berjalan dalam kehendak Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan bahwa jeripayang dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Biarlah Tuhan yang menopang kita, dan biarlah kita memberi hidup ini bagi rencana dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat melaksanakan tugas panggilan kita, dan selamat kita beribadah, dan selamat merayakan kemenangan Kristus atas dosa-dosa dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati dalam permohonan doa syafaat. Kita berdoa. Kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Engkau sudah memberi kemenangan bagi kami. Dan Engkau juga yang mengutus kami untuk memberitakan keselamatan-Mu, damai sejahtera-Mu yang Kau nyatakan bagi dunia. Agar kami juga tidak takut, tidak bimbang, tidak meragukan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang mengutus Musa. Walaupun Musa memberikan berbagai alasan untuk menolak panggilan-Mu, tapi Engkau memberikan jaminan, kepastian bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Engkau akan menyertai Musa dengan memberikan tongkat yang menjadi lambang kepemimpinan daripada-Mu untuk menyatakan kuasa. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memakai kami juga dalam situasi kami masing-masing, pribadi, keluarga, di tengah-tengah bangsa kami, terlebih dalam suasana mewabahnya pandemi dari COVID-19. Tuhan juga kiranya menolong kami, melindungi kami, dan juga memampukan kami untuk tetap berani bersaksi, menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu, keselamatan-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini dalam pergumulan yang besar karena mewabahnya COVID-19. Tuhan mampukan Presiden bersama seluruh jajarannya dan para medis, tim dokter, perawat, dan seluruh relawan yang ambil bagian dalam menanggulangi saudara-saudara kami yang terjangkit di dalam dirinya karena virus corona ini. Tuhan juga yang menjaga mereka, memberi hikmat, terlebih mereka yang dalam pergumulan sakit. Tuhan juga campur tangan lewat para medis maupun obat-obatan yang diberikan, sehingga semua itu juga membawa pemulihan daripada. Tolonglah Tuhan bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang dilanda oleh epidemi COVID-19 ini. Tuhan juga yang sanggup untuk menghalau, untuk menghancurkan, bahkan juga untuk menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang saling bergandengan tangan, yang saling bersatu untuk melawan, bahkan juga untuk kami menghentikan mewabahnya virus corona di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga yang menggerakkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan juga bagi kami gereja-gereja-Mu Tuhan berkati. Terlebih kami jemaat GPB Gloria di Bekasi. Tuhan pakai kami semua, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, unit-unit misioner, dan kami boleh juga menjadi alat membawa kasih, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehidupan sesama kami, hidup bermasyarakat, dan di dalam persekutuan gereja-Mu. Tolonglah Tuhan, ampuni kami semua dalam kesalahan, dalam ketidakberdayaan kami. Biarlah Tuhan yang membarui hidup kami, agar kami boleh mengikut Tuhan dengan setia, dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap orang yang mau hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menghentikan mewabahnya virus corona di tengah-tengah dunia ini, dan juga kami di Indonesia ini. Biarlah kami boleh hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan, dan dalam sukacita di tengah-tengah masyarakat maupun dalam persekutuan gereja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bawa seluruh doa pergumulan kami masing-masing, segala pengharapan kami dalam kekuatan Tuhan Yesus. Biarlah tongkat Tuhan, salib Tuhan selalu bersama-sama kami,
agar kami tetap setia menjadi alat-alat kesaksian-Mu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa ini di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Surat 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Mari berdiri untuk berdoa syukur secara silih ganti untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bersyukur untuk pembaharuan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh menerima curahan berkat dan pertolongan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sekarang kami mempersembahkan kewajiban kami untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Kuduskan dan berkatilah pengelolaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri di tengah-tengah tantangan dan cobaan
bahkan wabah penyakit sekalipun, tetaplah melangkah dan bersaksi dalam kehidupanmu. Ingatlah, engkau memiliki sobat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan menuntun dan menemanimu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kamu beserta keluargamu dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.